Kapankah kau merasa saat paling berbahagia, Malin? Hari ini. Kapankah kau merasa saat yang paling sedih? Hari ini juga. Apa yang paling kau sukai, Malin? Kebersamaan. Dan apa yang paling kau benci? Keinginan. Apa yang salah dengan keinginan, Malin? Karena apa yang kita terima dan dapatkan seringkali sangat tidak kita inginkan. Apa yang paling kau sukai, Nilam? Dijaga dan dilindungi. Dan apa yang paling kau benci? Janji. Apa yang salah dengan janji? Karena menunggu membuat waktu berjalan di tempat. Sementara siapakah yang sanggup menghentikan laju usia? Rentang menunggu akan terasa pendek karena ada yang kita pertaruhkan. Apa yang kau pertaruhkan, Malin? Rindu yang tak terperi. Semoga aku bisa menurunkan dengan hati yang teguh. Teguh. Itu juga yang terdekat agar aku tak kandas di jalan. Apa yang mengharuskanmu tak boleh kandas di jalan. Cinta yang hanya bisa terpisahkan oleh maut. Sudah bulatkah hatimu untuk merantau, Malin? Sekali layar terkembang, pantang untuk suruh ke belakang, Mande. Mande sudah cukup bahagia jika kau selalu dekat Mande, nak. Penghargaan tidak akan datang dengan hanya berpangku tangan, Mande. Kelak Malin harus mendirikan rumah megah dan menggunakan busana yang memukau mata. Tapi penghargaan tak diukur dari apa yang nampak, nak. Tapi pandangan mata selalu menuntun pikiran orang untuk menentukan rasa hormat, Mande. Banyak orang yang tertipu dengan pandangan itu. Hanya mereka yang telah dibutakan hak miliknya, Mande. Apa yang kau inginkan? Jika Tuhan memberikan karunia hak milik, Malin akan selalu mengingat setiap hak milik kita ada amanat yang harus kita jaga. Ada orang lain yang harus kita tunaikan. Ingatan itu akan membuat kita selalu ikhlas dan bahagia, sekalipun sedang kehilangan. bahagia. Iya, Mande, karena bahagia itu akan terasa nyata justru saat kita bisa berbagi dengan sesama. Baiklah, nak. Mande tahu, takdir laki-laki selalu mengharuskan dirinya untuk pergi. Tinggalkan Mande, nak. Tapi ingat, Malin, kau memang pergi, tapi bukan bermaksud lari. Kau sedang bertarung, bukan memilih ingkar dan mengelak. Malin berjanji suatu saat akan pulang, Mande. Setiap petarung hanya mempunyai dua kemungkinan, Malin. Menjadi pemenang atau menjadi pecundang. Pecundang hanya sebutan untuk mereka yang kehilangan asa, Datuk.
Tapi kekalahan bisa membuatmu menyesali keputusan. Ambo tak pernah berkeinginan jadi pengecut, Datuk. Merantau bukan hanya soal keberanian, Malin. Tapi Ambo memiliki bekal, Datuk. Bekal yang membuat Ambo tak akan jerah setinggi apapun ombak yang harus Ambo lewati. Sekencang apapun badai yang harus Ambo tempuhi. Katakan, apa bekalmu itu, Malin? Kemauan sekeras baja. Orang-orang berilmu seringkali akan mengicu orang-orang yang hanya berbekal kemauan keras. Tapi orang-orang berilmu tak akan bisa mengalahkan orang-orang yang beruntung, Datuk. Tapi keberuntungan hanya milik orang pemberani. kau tahu, Malin, apa yang dihitung dari hidup manusia. Manusia dihitung dari amalnya. Untuk apa hak milik itu dipergunakan? Sebelumnya, Ambo tahu, Datuk Mak. Ambo tak tahu maksud Datuk. manusia sering dibutakan. Ambo tak tahu maksud Datuk. Manusia sering dibutakan oleh keinginannya, oleh ambisinya, Malin. Ambo tak pernah. Bukan sekedar pertanyaan, untuk apa kau pergunakan hak milikmu, tapi juga dari mana kau dapatkan hartamu, kedudukanmu. Ambo akan berusaha berjalan di atas jalan yang lurus, Datuk. Datuk percaya, kau sudah sangat paham mana yang lurus. Tapi, dapatkah kau jelaskan seperti apa jalan yang berbelok yang bisa membuatmu tersesat? Jika kita mengalahkan apa yang diharapkan Tuhan, Datuk. Misalnya, Mencuri dan merampas hak milik orang lain. kalau hal itu, Datuk yakin kau cukup pandai menghindarinya. Jadi, Datuk, Pernahkah kau berpikir bahwa kesempitan orang lain bisa kamu maafkan sebagai kesempatan? Ambo tahu, Datuk. Jangan pernah kau mengambil keuntungan dari keterbatasan orang, Malin. Hidup akan menjadi tamak jika segala sesuatu disikapi dengan cara seorang pedagang. Baik, Datuk. Dan pertebal rasa malumu. Ya, Datuk. Orang yang tak punya malu, setiap nafasnya penuh kelicikan dan kecerasan. Baik, Datuk. Pergilah, Malin. Jadilah orang yang satria dan bukan orang yang selalu berpura-pura melangkah selalu dalam alur kepatutan. Ingatlah, musuh besarmu adalah dirimu sendiri. Menyerahlah, Nilam. Semua orang tahu aku tak pernah gagal mendapatkan yang aku inginkan. Seumur hidup kau tak akan mendapatkan hatiku, Datuk. Apalah artinya hati? Dia akan berkeping seiring terakhirnya kepemilikan. Miliki semua yang kau inginkan, Datuk. Tapi itu tak akan menghapus jejakmu sebagai pecundang. Kau yang pecundang. Kau akan segera dipecundangi justru oleh orang-orang yang sangat menyayangimu. Ingat, Nilam, orang bisa menganggap uang bukan segala-galanya, tapi yakinlah mereka tak akan bisa membencinya. Tapi percayalah, uangmu tak akan sanggup menghormati luka terdalam yang kau rasakan. Luka terdalam karena kau telah menjadi laki-laki yang tak layak dicintai oleh perempuan yang kau dambakan. Kau yang akan segera mengemis dengan lutut tersimpu dan tubuh rebah di tanah. Karena harga dirimu akan membawa korban keluargamu sendiri yang akan segera terusir bagai binatang ternak. Nilam, kau masih menderu di antara kerinduanku pada secangkir kawah daun yang nyaris membasi. Setiap ambang fajar, aku baru mulai mengatupkan mata dengan jiwa rapuh tanpa genggaman jari lentikmu. Di setiap deras hujan, aku berusaha bangkit dari kematian demi air mata yang pernah kau simbahkan di bahuku. Demi isakmu untuk menagihku kembali. Ya, lelaki kecil yang teramat sederhana ini akan pulang. Pulang untuk berteduh dan lelap di hatimu. Aku masih berbaring di antara rinai dan kabut, berusaha berlari di antara pematang yang retak. Tapi bibirku selalu bergetar di antara butiran air mataku yang menitik saat namamu ku sebut dalam doa yang menjelang tidur. Aku jatuh berulang, tapi sebaik bisikan hati yang kau pahat
telah membuat kakiku selalu kokoh. Dan ketika koko ayam mengatur fajar, langit biru selalu melukis hal yang sama. Penantianku yang tak terbeli, sekalipun nafasku koyak oleh kemalangan yang tiada putus. Pulanglah Malin, sekalipun yang kupunya hanyalah air mata. Kenapa Nilam semakin menjauh pada saat jarak tak lagi terbentang? Nilam takut kaki ini tak lagi berpijak ke tanah, Malin. Maksudmu? Biarlah aku yang pergi. Tunggu Nilam. Dengar Nilam, aku masih Malin yang kau kenal 10 tahun yang lalu. Seseorang yang tak pernah bosan menemanimu menyusuri pematang. Seseorang yang mengagumimu sehingga selalu mencari cara untuk bisa bersama. Sekarang kau memilih banyak cara untuk bisa memilih yang kau kehendaki, Malin. Karena Nilam berprasangka aku termasuk laki-laki yang beranggapan semua perempuan dapat ditaklukkan dengan harta. Nilam punya banyak keterbatasan, Malin. Nilam tak mau bertepuk oleh angan-angan Nilam sendiri. Apa yang kau angan-angankan Nilam? Semua janji yang pernah kau ucapkan, Malin. Nilam sadar janji-janji itu hanya gurauan anak-anak remaja yang masih ingusan. Janji-janji itu bukan angan-angan Nilam. Sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Kau tak tahu apa yang telah terjadi semenjak kepergianmu 10 tahun yang lalu, Malin. Apapun yang akan aku ketahui, aku tak akan memperdulikannya. Malin, jauhi perempuan itu. Perempuan itu tidak bisa dipegang kata-katanya. Mande, Ia melarikan diri dari rumah, padahal telah mencapai mufakat untuk melantik pernikahan. itu tidak benar. Begitu pandai perempuan ini membuai harapan laki-laki. Semudah itu ia menyiramkan air garam di atas luka yang menganga. Maafkan aku, Malin. Aku. Nilam, tunggu. Tak mudah menilai sesuatu sekedar dari apa yang nampak. Malin bukan laki-laki murahan, Datuk. Dan kau berpandang gadis itu terlalu rendah untuk bertahan. Ia akan mengkhianati Malin, sebagaimana yang dilakukannya pada calon suaminya terdahulu. Perempuan itu justru tak bisa mengkhianati perasaannya sana. Dia menyepakati pernikahan itu, lalu kenapa ia tega mencoreng arang di kening calon suaminya? Ia dikorbankan untuk menyelamatkan hajat hidup keluarganya. Sejak awal, ia telah menolak menikah dengan laki-laki yang terpaut jauh usianya dan telah beberapa kali gagal berumah tangga itu. Malin telah melewatkan hidupnya selama 10 tahun dengan kerja keras. Ia berhak memilih perempuan yang setara. Jadi, karena gadis itu terlalu miskin, Malin bukan penyelamat hajat hidup orang lain. dia tengah berjuang untuk membahagiakan orang yang dicintainya sana. Lalu setelah itu, dia akan diperas untuk menghidupi saudara-saudaranya. Kau tiba-tiba kehilangan rasa kasih sayang, sehingga pikiranmu tak pernah bisa mempercayai siapapun. Ambo hanya ingin meninggikan kehormatan anak Ambo, Datuk. Kehormatan anakmu telah tercabik-cabik oleh kesombonganmu. Ambo tak sanggup menanggung malu. Apa kata orang jika anak Ambo harus menikah dengan seorang gadis yang telah mempermalukan keluarganya? Ia lakukan itu karena tak bisa melupakan Malin. Aku yang jadi saksi, gadis itu sering duduk menyendiri di tepi pantai, sambil sesekali menyeka air matanya yang deras mengalir di pipinya. Ia sering berdendang sendiri di pematang saat seseorang yang setanah perantauan dengan Malin pulang dan membawa pesan dari Malin. Telah beberapa laki-laki yang terpana pada cantik paras maupun budinya, tapi demi Malin semua pelamar telah ditolaknya. Kesetiaannya yang teguh tak sebanding dengan apapun. Sana sekarang ia harus menjadi pekerja di kebun orang untuk menghidupi orang tuanya yang tengah dirundung sakit-sakitan. Ia tak pernah mengeluh menghadapi penderitaan. Hatinya ikhlas dan bersih. Temuilah Malin dan nikahkan mereka berdua.
Dengar Nilam, apapun yang terjadi dengan dirimu itu takkan merubah putusanku. Semua kata mandemu tak ada yang salah. Semua yang sangat kaya raya telah melamar Nilam. Nilam menolak, tapi keluarga Nilam terjerat hutang piutang pada orang itu. Akhirnya Nilam tak punya pilihan. Nilam menerimanya sehari sebelum malam Bainai. Terasa berat menerima cinta seorang yang seumuran ayah Nilam. Terlebih orang itu dikenal hanya menjadikan perempuan sebagai perburuan nafsunya. Malam itu juga Nilam lari dari rumah. Nilam bersembunyi di rumah seorang kawan. Akhirnya sebulan sesudah Nilam kembali. Nilam telah menemukan rumah Nilam dan telah dijadikan kebun pala. Sementara orang tua Nilam mengungsi di rumah adik Mande. Sepekan kemudian ayah Nilam jatuh sakit. Hingga sekarang ayah Nilam masih terbaring lemah. Lalu bagaimana dengan Aku bekerja di kebun Bagindo Sakti. Sorenya mencari rumput untuk kuda-kuda Sultan Mansur. kau? Setiap helaan nafasku seperti menghembuskan keberanian karena ada sesuatu yang selalu ingin aku rengkuh. Di pantai, setiap nestapa gelap perih tiba-tiba mengejar senyuman karena wajahmu selalu terukir di ufuk. Kesalahanku yang paling menyakitkan adalah cintaimu teramat sulit aku lupakan. Ya Tuhan, Nilam,